usia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali di dalam webinar yang kita selenggarakan. Buat para peserta webinar yang belum bergabung dengan Persaudaraan Matahari, ya saya mengucapkan salam kenal. Selamat menikmati sajian dari Persaudaraan Matahari. Buat teman-teman yang sudah bergabung di Persaudaraan Matahari dan konsisten mengikuti webinar ini, ya saya juga mengucapkan selamat. Karena menjadi konsisten itu tidak mudah. Tetapi yang lebih susah daripada konsisten ikut webinar adalah sungguh-sungguh menghayati webinar itu. Menghayati apa isinya dan menjalankan apa yang terhayati itu dalam keseharian, ya. Jadi tidak cukup hanya ikut webinar, apalagi kalau rajin ikut webinar dalam rangka ngalap berkah, itu adalah tindakan yang terlalu. Tetapi yang terlalu lagi adalah yang ikut PM dan tidak pernah ikut webinar. Ini terlalu loh ini. Tapi mau kita omongin, orangnya nggak ikut webinar. Nggak dengar juga kalau kita omongin. Kita kembali membahas soal bagaimana cara meningkatkan kinerja otak, ya. Karena memang ini isu yang cukup tipikal ya di dalam dunia spiritual. Secara umum gitu ya, berbagai kalangan yang menekuni spiritualitas ini cenderung tidak memberi ruang kepada kemampuan bernalar. Tidak memberi ruang bagaimana otak ini betul-betul didaya gunakan. Ya. Apalagi sebagian dari mereka yang konon mengikuti jalan spiritual lalu mengedepankan rasa, ya, yang dianggap rasa ini bertolak belakang dengan yang namanya pikiran. Apalagi juga di sebagian kalangan yang berspiritual lalu punya doktrin harus menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Maka di situ ya otak jadi sangat minimalis untuk dibutuhkan lah. Wong kita mau menjauh dari kehidupan duniawi cukup merem aja udah gitu. Ya. Nah, dulu juga ada satu black campaign ya, bahwa saya dan Persaudaraan Matahari itu mengajarkan orang untuk tidak berpikir. Ya, gitu. Jadi mereka membelokkan apa yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa berspiritual itu membuat kita bisa melampaui pikiran. Melampaui pikiran itu berbeda dengan tidak mikir. Ya, ada juga arahan saya untuk jangan kebanyakan mikir. Tetapi jangan kebanyakan mikir itu beda dengan tidak mikir. Nah, nanti kita akan bahas sebetulnya di mana hubungan antara spiritualitas dengan peningkatan kinerja otak ini, ya. Yang pasti ini harus digarisbawahi, jelas bahwa di Persaudaraan Matahari itu Anda yang belajar spiritual, belajar meditasi, belajar keheningan, tidak diarahkan untuk menjauhi kehidupan dunia, tetapi justru bisa menerangi dunia, bisa hidup di dunia ini dengan kesadaran yang murni, bisa menciptakan kehidupan surgawi di dunia ini.
dalam kaitannya dengan pikiran, maka di sini kita diajarkan untuk mendayagunakan otak kita secara maksimal, ya, hingga kemudian nanti menggenapinya, menyempurnakannya dengan satu pola yang kita sebut melampaui pikiran. Karena kita tidak hanya menggunakan otak, tapi juga menggunakan satu perangkat lain yang namanya rasa sejati, ya. Nah, jadi webinar kali ini untuk melihat semua isu ini secara lebih utuh, dan tentu saja saya berharap Anda bisa menangkap dengan jernih, lalu bisa mulai menata hari demi hari Anda dengan lebih tepat, bisa memberdayakan diri Anda lebih utuh, ya, sehingga Anda betul-betul menjadi versi terbaik dari seorang manusia, ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, bicara tentang kecerdasan, ada beberapa wacana yang cukup dominan, ya. Kalau di dunia akademik, ada teori yang kemudian ini menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan dan pemberdayaan manusia. Teorinya disebut teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Tokoh yang menggagaskannya disebut sebagai Howard Gardner, ya. Jadi dia mengkritik kebiasaan pendidikan yang ada di berbagai belahan dunia yang memaksa orang hanya memacu satu kategori kecerdasan, yaitu yang disebut sebagai intellectual quotient, yang sepadan dengan kecerdasan rasional. Dia membuat sebuah analogi sangat tidak adil, misalnya kalau di hutan binatang-binatang yang punya kemampuan berbeda itu hanya dites di satu kemampuan. Misalnya semua diminta untuk lari cepat. Itu tidak adil, karena faktanya ada binatang yang bisa berenang, ada binatang yang bisa terbang. Berdasarkan analogi itu, dia punya sebuah arahan, saran bahwa manusia ini sebetulnya punya tipe-tipe kecerdasan yang berbeda. Pendidikan mestinya memberi ruang pada berbagai kecerdasan yang berbeda. Itu tidak memaksa orang hanya unggul di satu tipe kecerdasan. Maka Howard Gardner bercerita tentang yang namanya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan artistik, kecerdasan kinestetik, gitu ya. Jadi dia katakan bahwa orang yang berhasil itu bukan hanya orang yang punya kemampuan rasional, yang hanya punya IQ tinggi. Ada orang-orang tertentu yang secara rasional dia tidak cerdas, tetapi dia, tanda kutip ya bahasa dia, menjadi sukses. Misalnya dia menggunakan kecerdasan kinestetik, ya. Para olahragawan itu sukses karena dia punya kecerdasan kinestetik, meskipun dia bukan ahli dalam soal analitik, logika, dan semacamnya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, pelajaran spiritual mestinya membuat Anda bisa satu, mengenali apa tipe kecerdasan yang paling dominan pada diri Anda, sehingga Anda bisa menjadikan kecerdasan yang dominan itu, apapun kategorinya, sebagai basis dari keahlian utama Anda. Kalau Anda misalnya memang yang dominan adalah kecerdasan artistik, maka Anda profesi utamanya harus menjadi seniman, ya. Kalau Anda misalnya kecerdasan utamanya adalah kecerdasan logis, ya, maka Anda profesi utamanya yang kaitannya dengan logika. Anda bisa menjadi pengajar akademik, Anda bisa menjadi analis, ya, dan semacam itu. Nah, tetapi yang berikutnya
Anda juga harus mengerti bahwa sebetulnya otak Anda itu semua wilayahnya bisa dikembangkan. Jadi kalau sudah punya satu bentuk keahlian tertentu, jangan cuma bertahan di situ. Yang lain harus diasah. Nah, yang mau saya sampaikan, saya mencontohkan diri saya sendiri, ya. Saya ini punya banyak kecerdasan, ya. Kecerdasan verbal, saya jago dalam ngomong. Kecerdasan rasional, jelas saya sangat logis, rasional, sangat analitik. Tapi saya juga punya kecerdasan spiritual, saya punya kecerdasan intuitif. Ya, saya punya betul-betul penghayatan akan makna hidup, saya punya ketajaman intuisi. Ya. Saat yang sama, saya juga punya kecerdasan artistik. Saya bisa nari, saya bisa mengubah syair lagu, saya bisa mulai ini ya, melukis. Gitu. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya kemudian otak Anda sebagai sebuah mesin komputer kosmik yang ditanam di dalam diri Anda itu bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan kinerjanya sampai ke level yang paling optimal. Oke. Nah, mengiringi teori multiple intelligence di tahun-tahun 2000-an juga itu muncul teori yang ini memang tidak terlalu akademik, ya, tetapi sangat populer di dalam dunia pemberdayaan diri. Namanya teori otak kanan dan otak kiri. Jadi ini basis premisnya itu adalah neokorteks kita itu kan itu ada dua belahan tuh ya. Ada yang bagian kanan, ada yang bagian kiri. Nah, beberapa kemampuan manusia itu berpangkal di otak kiri, kemampuan yang lain basisnya di otak kanan. Yang di otak kiri itu kemampuan berbahasa, kemampuan logis analitik. Nah, itu otak kiri. Sementara yang otak kanan itu bicara tentang kemampuan intuitif, kemampuan dalam merasakan emosi orang, kemampuan artistik, ya, kemampuan kreativitas. Makanya di masa-masa itu, ya, tema penting dalam pemberdayaan diri adalah menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Nah, yang repot adalah ketika orang mau yang kanan kiri sama-sama apa ya? Sama-sama tidak berkembang. Itu bahasa yang halus. Kalau bahasa yang kasar, yang paling repot adalah ketika otak kanan dan otak kiri sama-sama bobrok, konslet. Nah, itu parah. Ya, gitu. Jadi berpikir analitis, logis yang nggak bisa, ngomong ya mak pecetot gitu ya, kemudian berkreativitas juga nggak bisa karena fungsi imajinasi otak nggak dipakai di sana, tapi dipakainya untuk ngayal, ya. Gitu. Wah, ini repot nih Jackie Chan. Ketinggalan materi apa saja ya, ini baru masuk. Ya salah Anda, Pak. Masa saya harus mengulang? Jauh kali ya dari Hong Kong. Telat datangnya. Karena Jackie Chan namanya. Kok ya kita kedatangan Jackie Chan ini bagaimana ini? Begini ya. Saya mau memberikan bukti-bukti yang empiris ya. Bahwa teman-teman yang betul-betul menekuni laku hening, meniti jalan spiritual yang murni, itu memang secara nyata bisa mengalami upgrading kapasitas atau kemampuan otak. Sehingga dalam sudut pandang multiple intelligence maupun teori otak kanan otak kiri,
ada perkembangan yang signifikan pada semua kategorinya. Ya. Anda bisa lihat orang-orang yang sungguh-sungguh ya di PM ini menekuni laku hening dengan totalitas. Dan Anda juga pasti bisa mengaca diri, melihat apakah pada diri Anda ada perkembangan yang signifikan apa tidak. Apakah dengan belajar di sini, belajar keheningan, itu Anda makin cerdas di berbagai aspeknya apa tidak. Ya kalau saya bisa kasih contoh ya, kan kalau di PM itu yang sangat fenomenal dan bisa Anda teladani kan ya Ibu Direktur PM lah ya. Karena beliau itu zaman dulu itu punya julukan ya yang Anda pasti juga tahu karena ini sering saya omongin gitu ya. Jadi zaman dulu itu teman-teman sepergaulannya itu menjuluki Bu Ai Peta itu sebagai si Oneng. Ya gitu. Karena lugunya setengah mati. Gitu. Nah, tapi karena Ibu Ai Pieta ini punya totalitas dalam menjalankan laku hening, itu secara nyata mempengaruhi kinerja otaknya, ya. Sehingga kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan artistik, kecerdasan apapun juga yang itu memang menjadi potensi manusia itu mengalami upgrading secara sangat signifikan. Dan tentu bukan hanya Mbak Ai Peta yang mengalami seperti ini, ya. Teman-teman yang lain juga begitu. Meskipun perkembangannya belum maksimal, tetapi sudah ada yang disebut sebagai proses kemajuan yang nyata. Bahkan ya, teman-teman yang dulu sempat mengalami kekorsletan otak pada level akut gitu ya, baik karena drugs, karena kebanyakan dukun, karena kebanyakan mendem, bukan mendem ciu ya, tapi mendem agomo gitu ya. Kemudian juga yang ya pokoknya kebanyakan baca wirid gak jelas gitu ya. Pak Tatang masuk sini kali ya. Ya pokoknya berbagai perilaku yang berujung kepada kekosletan otak gitu ya, itu bisa tertangani ya. Kalau tadi Mbak Ai Pieta itu katakanlah ya, sebetulnya otaknya nggak konslet tetapi belum terpakai maksimal, makanya disebut sebagai si Oneng. Nah, laku hening membuat itu kemudian semua teraktivasi, naik pada sebuah level kecerdasan yang sangat tinggi. Saya kira contoh yang lebih parah ya, Anda pasti kenal Mbak April lah ya. April yang sekarang banyak tinggal di Magelang sama Jogja, yang mengurusi Jahe Mbah Kung ya. Itu dulu yang namanya otaknya itu kalau kita sebut konslet itu 90% itu udah kebakar angus lah itu. Kenapa? Ya, karena dirusak oleh dukun dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa. Segala macam kategori pedukunan dia coba untuk eksis ya. Tambah juga yang namanya drugs ya. Tambah lagi dengan yang namanya luka batin dan macam-macam itu ya. Nah, dengan sebuah proses yang panjang ya lewat laku hening, otak itu memang kemudian mengalami sebuah pembaharuan. Otak itu kemudian diperbaiki elemen demi elemennya sehingga kerusakan-kerusakan terjadi dulu itu sekarang tidak tampak lagi meskipun belum sempurna. Ya, gitu. Jadi ada bukti empirik bahwa dengan belajar hening sebetulnya orang itu mestinya makin cerdas. Ya. Nah sekarang saya mau bicara tentang versi idealita. Ya.
Mestinya manusia itu kayak apa sih? Nah, saya itu kan kalau ngajar nggak basis teoritik gitu ya. Meskipun saya nggak teori. Jadi kalau saya mengajak Anda untuk mencapai sebuah level tertentu, saya nggak akan nyontohkan orang lain, saya akan nyontohkan diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau Anda tanya, model manusia yang tanda kutip ya bahasa kita itu memenuhi rancangan agungnya itu yang kayak apa sih? Yang bisa disebut sebagai tanda kutip ya manusia sempurna itu kayak apa sih? Saya sih nggak akan basa-basi, lihat diri saya. Boleh nggak begitu Pak Tatang? Ya. Jadi saya juga harus mengatakan saya sempat ada dalam fase kerusakan otak yang sangat masif. Ya. Waktu saya anak-anak, saya remaja, ya jelas otak saya nggak rusak, saya sangat cerdas ya. Gitu. Memang sejak kecil saya cerdas, tetapi karena pernah mengalami peristiwa-peristiwa hidup yang dalam bahasa manusiawinya itu tragis ya, kemudian pernah membuat keputusan yang salah, termasuk salah dalam memilih jalan spiritual, saya sempat konslet otaknya. Ya. Jadi di tahun-tahun seperti tahun 2013, 14 sampai 15 itu satu, saya memang sering hang ya. Jadi kayak komputer tiba-tiba macet aja gitu. Nggak bisa mikir gitu. Padahal pada dasarnya saya cerdas. Dan tentu saja kalau dibandingkan kemampuan saat itu dengan kemampuan saat ini, itu bagaikan bumi dan langit. Ya, termasuk misalnya kalau Anda mendengar bagaimana cara saya bicara, apa yang saya ceramahkan di masa itu dibandingkan dengan sekarang, itu sudah sangat jauh berbeda. Ya, nggak usah yang tahun-tahun itu. Ya, murid lama saya misalnya Sariose kan sudah ikut workshop saya sejak tahun 2017. Sama nggak cara saya bicara, kontennya dengan yang sekarang? Ya mestinya sangat berbeda. Anda juga yang ketemu saya tahun 2018, 2019 pasti bisa melihat perkembangan yang sangat signifikan. Ya. Jadi pada diri saya telah berhasil ya, mengatasi masalah otak saya, memulihkan segala kerusakan otak saya karena dulu salah menggunakan otak itu, sehingga otak itu kemudian menjadi bagus kembali dan terdaya gunakan segenap kemampuan potensialnya. Maka sekarang Anda bisa melihat saya itu, kalau bahasa manusiawinya itu multi kemampuan, multi talent ya. Saya punya kemampuan bicara yang sangat bagus. Ya. Tadi Pak Dudung bertanya-tanya, ya. Beberapa menit sebelum webinar, saya masih pakai kolor, masih sibuk melukis. Loh, ini pembicaranya serius nggak sih? Mau ngajar apa enggak gitu ya? Kok nggak ada siap-siapnya gitu ya? Loh ya, saya lagi kerja, ini lagi melukis, nanti ngajar ada waktunya, wong ini belum waktunya kan. Saya itu nggak butuh persiapan kayak orang, kalau mengajar itu harus baca dulu, belajar dulu, nggak penting itu buat saya. Yang penting saya sehat, saya dandan, siap ngajar. Ya, karena saya nggak pernah juga merencanakan apa yang akan saya bicarakan, itu nanti otomatis muncul ya, gitu. Nah, jadi sekali lagi saya punya kemampuan bicara yang di atas rata-rata. Ya, Anda bisa lihat ratusan dari video ceramah saya. Saya juga punya kemampuan menulis yang di atas rata-rata. Ya, maka Anda bisa melihat tulisan-tulisan saya di web. Anda bisa juga mempelajari buku-buku saya yang ditulis dengan sangat serius. Tentu saja Anda juga bisa melihat keluasan dari tema-tema yang saya bicarakan. Saya bicara tentang banyak hal ya, dengan kemampuan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Saya bisa bicara tentang politik, saya bicara tentang geopolitik, saya bisa bicara tentang ekonomi, saya bisa bicara tentang psikologi, saya bicara tentang spiritualitas, tentang meditasi, tentang macam-macam. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa saya punya yang disebut sebagai kecerdasan intelektual yang tinggi, punya kemampuan logis rasional yang tinggi. Tapi saat yang sama, Anda yang apalagi sering bersama saya gitu ya. Kalau dalam bahasa modern, bahasa akademik, itu saya bisa disebut punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi ahli yang paling dikaitkan dengan konsep ini namanya Daniel Goleman. Ya. Jadi dia bicara bahwa manusia itu harus punya kemampuan interpersonal dan intrapersonal. Kemampuan interpersonal itu kemampuan membangun relasi dengan sesama manusia. Bagaimana bisa menghormati manusia, bagaimana bisa mengembangkan pola-pola yang menyamankan pihak lain, ya. Ya, kalau saya kan cara bergaul dengan Anda semua kan egaliter, ya. Saya menghormati Anda, tidak peduli Anda itu level sosial ekonominya ada di mana. Saya nggak pernah milih-milih orang yang saya ajak ngobrol, ya. Saya bisa menikmati diskusi yang hangat. Anda mau profesor kayak Anda mau lulusan SD, nggak masalah buat saya. Saya nggak pernah milih hanya bergaul dengan yang mobilnya bagus, yang dandanannya keren, oh tidak. Saya bisa bergaul dengan siapa saja, ya. Itu namanya kemampuan interpersonal. Termasuk bagaimana kita bisa memilih bahasa yang tepat untuk setiap orang yang kita hadapi. Bagaimana kita juga bisa memahami respon orang itu kepada kita, memahami bagaimana emosi dia ketika berhadapan dengan kita. Ya, sekali lagi itu namanya kemampuan interpersonal. Kemampuan intrapersonal itu kemampuan reflektif, kemampuan berhubungan dengan diri sendiri, kemampuan untuk mengenali apa sebetulnya maunya badan, maunya jiwa, maunya pikiran, dan seterusnya. Kemampuan untuk bisa merenungkan hal-hal yang penting dalam hidup ini, ya, gitu. Oke. Nah, di luar itu saya juga punya kemampuan artistik, ya. Saya juga punya kemampuan kinestetik. Ya, pokoknya otak saya itu saya gunakan dengan maksimal. Ya, gitu. Nah, jadi otak itu harus dipahami sebagai sebuah mesin. Dia punya kapasitas. Kebanyakan orang itu nggak menggunakan si otak itu dengan maksimal. Kenapa? Karena salah pakai. Ya. Contoh salah pakai bagaimana? Misalnya, ya, saya mencontohkan bagaimana bekerja dengan cepat tapi tidak asal-asal. Bagaimana saya bisa sangat kreatif. Ya. Saya contohkan nyata ya dalam waktu sebulan ini, ya berarti sekarang hitungannya bisa 100 lukisan sudah saya hasilkan. Ya, berarti rata-rata itu sehari 3 lukisan saya hasilkan. Berarti kan saya sangat kreatif dan kerjanya sangat cepat, gitu ya. Nah, kreativitas itu fungsi dari otak kita. Ya, lebih spesifiknya itu fungsi dari otak kanan kita. Kalau orang menggunakan fungsi kreatifnya, ya dia akan menjadi pencipta banyak hal. Nah, fungsi kreatif itu menjadi satu kesatuan dengan fungsi imajinasi. Problemnya adalah banyak orang tidak mencipta sesuatu karena dia sibuk berhayal. Jadi dia menggunakan bagian dari fungsi otak yang disebut sebagai fungsi imajinasi itu bukan untuk menciptakan sesuatu tapi menghayalkan sesuatu. Pasti nanti ada yang protes. Tapi kan itu juga menghasilkan, Pak. Apa hasilnya? Ya hayalan. Hayalan jorok itu kan hasil juga, Pak. Oh, tapuk gundulmu. Ya, oke. Jadi, justru fungsi kreatif itu baru muncul kalau Anda nggak sibuk ngayal. Kalau Anda sungguh-sungguh bisa menikmati momen,
Anda rileks, kemudian Anda memang mengintensikan untuk menciptakan sesuatu, baru nanti kekuatan kreatifnya itu muncul. Ya. Nah, kalau Anda sepaneng, Anda nggak banyak memberi perhatian kepada momen saat ini sehingga betul-betul bisa menikmatinya, Anda pasti ya, itu fungsi kreatifnya akan menjadi minimalis. Kenapa saya menjadi sangat kreatif? Karena saya rajin hening. Kenapa saya menjadi sangat kreatif? Karena saya menikmati momen. Bagaimana mekanisme kerjanya? Begini, saudara. Otak ini sebagai sebuah mesin komputasi, dia seyogianya dan sebetulnya memang terkoneksi dengan mega server di alam semesta. Gitu. Jadi Anda, nah kalau ini boleh nih, ngayal. Ya, berimajinasi, tapi yang benar. Anda bayangkan gitu ya, ada sebuah personal komputer, PC ya, atau ada sebuah laptop. Ya. Ini sebuah sistem, ya, sistem komputasi tersendiri. Ya. Kita nyambung nggak, ya, dengan sebuah server yang besar? Faktanya sekarang nyambung. Penyambungnya namanya internet. Ini jaringan komputasi global, kita nyambung dengan komputer yang ada di Argentina, yang ada di Amerika, yang ada di mana, dan itu pasti ada mega servernya. Iya apa enggak? Kita mau akses informasi apa aja tinggal klik, dapat. Ya. Kalau dulu enggak loh, dulu itu kita dibatasi oleh namanya intranet semata. Ya. Kita nyambungnya itu ya kalau komputer satu kantor aja ini. Saya nyambung dengan komputernya Mas Eko, masih ingat ke zaman dulu, kita pakai kabel itu loh. Supaya kita bisa komunikasi itu komputernya pakai kabel ya. Sekarang kita nggak butuh. Ya. Dulu pakai apa namanya itu? LAN, ya, local area network namanya zaman dulu, ya. Oke, sekarang enggak. Nah, ini berlaku di konteks otak kita yang sebetulnya nyambung dengan otak semesta. Tetapi sambungan itu ya hanya menjadi aktif dan makin kuat. Bahasa teknisnya itu broadbandnya makin besar itu. Kalau kitanya, kita memang hening. Jadi hening itu secara faktual akan membuat, ya, ini kalau pakai bahasa komputasi itu ya, RAM-nya kita itu makin gede, hard disk-nya makin gede, prosesornya makin cepat kerjanya. Ya. Kemudian jaringan penghubung ya yang nirkabel itu broadbandnya juga makin besar. Tuh. Kali kalau di dunia komputer dan internet itu saya sudah masuk sekarang 10G bukan 5G lagi, saya 10G. Gitu. Pak Nyoman ini masih 2G. Karena dia baru ahli di hal-hal yang biasa dikerjakan tiap hari. Dalam soal administratif gitu ya, itu Pak Nyoman jago gitu ya. Masih banyak potensi Pak Nyoman yang belum digunakan, makanya saya bilang Pak Nyoman itu baru menggunakan 5% potensi. Aduh sayang banget Pak gitu. Nah jadi ini saya ngasih contoh, kalau Pak Nyoman sudah menggunakan semua kemampuannya, maka akan lahir dari Pak Nyoman itu minimal 10 buku dalam 5 tahun. Bisa berceramah dengan sangat inspiratif ya setiap hari. Ya. Bisa menghasilkan karya-karya lain, misalnya kalau Pak Nyoman kan basisnya teknologi lingkungan, teknologi air, ada mahakarya di situ. Menciptakan satu mesin yang bisa dipergunakan di Wonogiri, di Lombok dan macam-macam itu. Kalau nggak mesin ya berarti adalah sebuah desain instalasi memungkinkan sebuah situasi rumit itu bisa mendapatkan solusi. Selama itu belum terjadi berarti Pak Nyoman belum menggunakan otaknya dengan benar. Dosa. Nah, sadis kan? Nah, di sini jelas saya itu berharap Anda mengikuti jejak saya. Menjadi orang-orang yang betul-betul bisa menggunakan otaknya dengan sangat maksimal. Ya. Makanya kenapa saya nggak butuh mencontohkan orang lain. Anda tinggal lihat saya, apalagi Anda sering ketemu dengan saya, tinggal dilihat, diikuti. Gitu. Oke? Ya.
Makanya saya juga menantang Mas Eko. Mas Eko juga harus dipaksa oleh situasi untuk kemudian bisa keluar dari zona nyaman supaya mau mendayagunakan semua potensi otaknya. Tapi apa indikatornya kalau Mas Eko tuh nanti sudah mulai ada di level maksimal? Indikator menghasilkan beberapa karya tulis dan buku yang kredibel. Ya. Ada satu produk intelektual yang diakui dunia. Itu baru menunjukkan bahwa Mas Eko sudah menggunakan otaknya dengan maksimal. Ya. Kalau Arianti nggak butuh nulis buku, Ci. Kamu itu akan dianggap sangat cerdas kalau membuat pasar Gemah Ripah punya omset 100 miliar per bulan. Lu ya kan beda-beda. Masa semua suruh nulis buku? Semua nulis buku siapa yang jualan? Vicky yang jual. Ya makanya kalau kayak Mbak Vicky itu nggak disuruh nulis buku, ya disuruhnya kalau bisa bukunya bisa kejual 50.000, nah itu baru keren. Buku saya dulu suwung itu sampai angka segitu loh ya. Sekarang kok jual buku 500 satu. Ini pembaca saya dulu kemana ya? Ya begitu saudara dan saudari yang saya kasih. Jadi mestinya orang belajar hening itu menjadi sangat cerdas, bukan malah jadi bego. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.